Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari mata kuliah Cloud Computing dengan judul aplikasi Google Docs. Sebelumnya, kami akan mengenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Putri Kusuma Khotimah dengan NIM 2020-53133. Kemudian saya sendiri yaitu Uliatul Rumia dengan NIM 2020-53147. Yang ketiga yaitu Tria Yanuarsih dengan NIM 2020-53157. Kemudian Awal Zahdan Waji dengan NIM 2020-53164. Dan yang terakhir yaitu Hamita Oktavia dengan 2020-53206. Di sini Google Docs, yaitu Google Docs adalah Office berbasis web dan penyimpanan data secara gratis yang dimiliki oleh Google, khususnya aplikasi Office, mulai dari mengolah kata, mengolah lembar kerja, dan presentasi. Google Docs bisa digunakan untuk mengolah atau menyimpan, membuat, mengedit program-program aplikasi perkantoran secara online. Next, kelebihan dari penggunaannya sebagai pengolah kata dapat membuat dokumen Word, OpenOffice, RTV, HTML, atau teks. Upload dokumen yang sudah kita miliki, sharing dengan orang lain, atau melalui alamat email. Untuk mengedit atau melihat dokumen dan spreadsheet, mengedit dokumen online dengan siapapun yang kita pilih, melihat riwayat revisi dokumen dan spreadsheet, mempublikasikan dokumen secara online. Next. Di sini fitur-fitur Google Docs, yaitu yang pertama, mengedit dan menyimpan file, yang kedua, mengupload file, yang ketiga, mengatur hak akses, yang keempat, bekerja secara offline dokumen, yang kelima, mendownload atau mengunduh file, yang keenam, fasilitasi revision. Next. Dalam word processor atau mengolah kata, di sini yang pertama membuat dokumen Word, OpenOffice, RTV, HTML, atau teks. Yang kedua, upload dokumen yang sudah kita miliki. Yang ketiga, sharing dengan orang lain atau melalui alamat email untuk mengedit atau melihat dokumen dan spreadsheet. Yang keempat, mengedit dokumen online dengan siapapun yang kita pilih. Yang kelima, melihat riwayat revisi dokumen dan spreadsheet. Teks selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Tria Yanuarsih, dipersilakan. Dalam menggunakan spreadsheet atau pengolah angka, yang pertama, mengimpor dan mengekspor data berformat XLS, CSV, TXT, dan ODS, dan mengekspor fungsionalitas untuk PDF dan HTML. Yang kedua, menikmati navigasi dan mengeditan intuitif seperti dokumen atau spreadsheet tradisional. Yang ketiga, menggunakan format dan formula. Yang keempat, mengobrol dengan orang lain yang sedang mengedit. Yang kelima, memasukkan spreadsheet atau bagian dari spreadsheet ke situs web kita. Next. Dalam menggunakan Impress atau presentasi. Yang pertama, mengimpor presentasi yang ada dalam jenis file PPT dan PPS. Yang kedua, mengekspor presentasi menggunakan fitur simpan sebagai zip dari menu file. Yang ketiga, mengedit presentasi kita menggunakan editor WYSIWYG yang sederhana. Yang keempat, menyisipkan gambar dan memformat slide sesuai keinginan. Yang kelima, berbagi, pakai, dan mengedit presentasi bersama teman dan rekan kerja. Next. Kecanggihan Google Docs. Yang pertama, Google Docs memiliki fungsi penyimpanan otomatis. Kedua, Google Docs bisa diakses di mana dan kapan saja dengan menggunakan perangkat apa saja, baik laptop atau handphone. Yang ketiga, membuat dokumen di Google Docs bisa mengajak pihak lain berkolaborasi. Yang keempat, pada Google Docs ada juga fungsi untuk pihak lain memberikan komentar terhadap yang kita buat. Yang kelima, tersedia fitur di mana kita bisa melihat kembali ke isi data yang sebelumnya. Keenam,
Google Docs juga bisa mengubah file PDF menjadi Word dengan mudah. Next. Berikut merupakan langkah-langkah penggunaan Google Docs. 1. Cara daftar dan masuk login ke Google Docs. Kunjungi www.gmail.google.com seperti gambar di samping. Next. Login dengan username Gmail Anda. Next. Apabila sudah login ke email Gmail, maka mengunjungi docs.google.com akan otomatis masuk ke dalam dashboard admin Google Docs seperti yang ditunjukkan gambar di samping. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hamita. Yang nomor 2, membuat dokumen baru di Google Docs. Setelah halaman dashboard admin Google Docs, kemudian kita klik tanda plus pada pojok kanan di bawah seperti gambar di samping. Maka akan tampil seperti tampilan di bawah ini, kemudian tinggal Anda ketikkan data yang Anda ketik, kemudian ganti nama dokumen sesuai dengan yang Anda inginkan seperti tanda panah berikut. Setelah menekan tombol seperti yang ditunjukkan tanda panah, akan muncul tampilan seperti gambar di samping. Setelah tampilan di atas ini, maka data Anda sudah tersimpan. Yang ketiga, ada share dokumen di Google Docs. Pertama, kita pilih dokumen yang akan kita share seperti panah di atas. Setelah mengklik dokumen yang akan kita share, maka kita akan masuk ke dalam dokumen yang kita pilih. Seterusnya akan dibacakan oleh Putri. Kemudian klik button bagikan atau share di pojok kanan atas seperti tanda panah gambar tersebut. Next. Setelah mengklik button bagikan atau share, maka akan tampil gambar seperti di bawah ini. Kemudian Anda bisa memasukkan alamat email tujuan yang akan Anda share ke dokumen. Kemudian Anda dapat memilih hak akses untuk menerima dokumen. Next. 1. Dapat mengedit, maksudnya isi penerima dokumen, dapat mengedit dokumen yang kita berikan. 2. Dapat komentar, maksudnya isi penerimanya hanya bisa melihat dokumen yang kita berikan, tidak bisa mengedit atau mengubah isi dokumennya, hanya bisa memberi komentar. 3. Dapat melihat, maksudnya si penerima cuma bisa melihat dokumen tanpa bisa mengedit dan memberi komentar pada dokumen. Next. 4. Membuat form di Google Docs. Pertama adalah pastikan komputer Anda telah terhubung dengan internet. Kemudian ketikkan drive.google.com, maka akan muncul tampilan seperti gambar di samping. Kemudian akan muncul tampil seperti gambar di samping. Next. Pilih buat dan pada tampilan pilihan klik from atau formulir, kemudian akan muncul lembar kerja from kosong yang masih tanpa judul. Next. Setelah tampilan formulir di bawah ini, kita isikan judul dan pertanyaan. Di bagian ini, untuk memberi judul pada formulir yang akan kita buat. 2. Di bagian untuk memberi judul pada pertanyaan yang akan kita ajukan kepada si pengisi. 3. Di bagian ini untuk memberi teks bantuan pada pertanyaan yang diajukan. 4. Di bagian ini untuk memberi tipe pertanyaan, ada yang teks, checkbox, tanggal, dan lain-lain. 5. Di bagian ini untuk menyimpan atau selesai dalam membuat formulir. 6. Di bagian ini untuk menambah pertanyaan dalam formulir. 7. Di bagian ini untuk memberi keterangan atau deskripsi tentang formulir pendaftaran. Next. Selanjutnya akan
dijelaskan oleh Mas Awal Zadon Waji. Di sini saya akan mencoba membuat formulir tentang pendaftaran SNMPT seperti di samping. Kemudian kita klik pilih tema seperti panah di bawah. Ini untuk mengubah tema formulir. Ini untuk mengubah tema formulir yang akan kita buat, maka akan tampil seperti di bawah. Kemudian kita pilih tema yang akan kita gunakan. Tempat memilih tema seperti ditunjuk pada gambar di atas. Setelah selesai, kita tinggal pilih kirim formulir yang akan berada di pojok kanan atas di gambar di samping. Setelah kita menekan menu kirim formulir, maka akan tampil seperti di samping. A, ini digunakan untuk menge-share dokumen kita di sini. Tersedia link dokumen kita. Ini digunakan untuk membagi dokumen kita kepada orang-orang yang kita pilih. Next. Kemudian kita masukkan email pada kolom email, kemudian klik selesai, maka file akan terkirim ke email tujuan. Kemudian jika kita ingin melihat hasil formulir kita klik lihat bentuk jadi seperti gambar di samping. Maka akan muncul tampilan seperti gambar di samping. Di sini kesimpulan dari kelompok kami yaitu tugas yang sudah kami kerjakan. Pada dasarnya, Google Docs dan penyimpanan Drive Cloud lainnya diciptakan untuk memudahkan kita dalam membuat dan menyimpan dokumen yang akan atau yang telah kita buat. Google Docs ini sangat mudah untuk digunakan dan sangat efisien karena kita tidak memerlukan disk untuk menyimpan hasil dokumennya, melainkan hanya membutuhkan koneksi internet untuk menyimpan dan menguploadnya. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.